Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Kumalasari, NIM 20051214059 dari Program Studi Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer, yaitu sekumpulan komputer yang berkomunikasi satu sama lain melalui media jaringan secara bersama-sama untuk tujuan sharing data dan peralatan. Dan ada pengertian dari jaringan komputer yang lain, yaitu suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang autonomous atau berdiri sendiri. Jadi, dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya saling bertukar data atau informasi berbagi resource yang dimiliki, yang seperti file, printer, dan media penyimpanan. Nah, dalam jaringan komputer terdapat istilah yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat merupakan jaringan komputer yang dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama keseluruhan jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di sekitar satu server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan jaringan desentralisasi mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Berikut jaringan terpusat dan terdistribusi. Ini gambarnya. Nah, ini perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Komputer yang terhubung merupakan gabungan dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Sedangkan sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan host. Perbedaan utamanya, pokoknya antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi ini terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunak yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Yang ini bisa kalian baca sendiri. Pada intinya, jaringan sistem terpusat maupun terdistribusi itu kalau terpusat memiliki otoritas tunggal dan aktor pusat. Jadi hanya pusatnya itu yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan mengatur sistem. Kalau terdistribusi itu merata di antara semua unit gitulah. Terus di sini ada pembagian jaringan berdasarkan geografis, akses, cara membangun kabel dan casting. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis ada 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Kalau PAN itu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat. Jaringan PAN ini digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti handphone, headset, smartphone, laptop, dan lain-lain sehingga bisa terbentuk komunikasi. Jaringan LAN suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal saja. LAN ini menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contohnya itu di komputer sekolah, perusahaan, atau warnet. Jaringan MAN merupakan suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang sangat lebih canggih dari LAN. MAN ini bisa menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Biasanya dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada WAN, yaitu jaringan komputer yang luas, cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Untuk menghubungkan jaringan lokal satu dengan yang lain sehingga pengguna atau komputer di lokasi dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain.
WAN ini menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, dan satelit. Ini gambar dari yang dari sebelah kanan itu PAN, kemudian LAN, MAN, dan WAN. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya yaitu ada dua, internet dan intranet. Kalau internet itu sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global transmisi kontrol protokol atau internet protokol suite atau TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang sangat jauh. Sedangkan intranet itu jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya di perusahaan, kantor, sekolah, universitas, pokoknya mencakup wilayah kecil. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangun. Yang pertama ada ad hoc, merupakan topologi di mana implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Kalau infrastruktur, sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Ini biasanya ada beberapa topologinya. Nah, topologi jaringan sendiri itu suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Dalam penggunaannya ini, topologi jaringan memiliki unsur dasar penyusunan jaringannya, yakni node, link, dan destination. Yang pertama ada teknologi bus. Topologi bus ini merupakan topologi pertama yang ditemukan. Topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Jika sebuah komputer gagal dalam jaringan yang lain tidak terpengaruh dan mereka terus bekerja. Jaringan bus mudah dibuat dan sangat sederhana. Kalau kekurangannya, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka seluruh jaringan juga akan mengalami gangguan. Dalam jaringan bus dibutuhkan sambungan jaringan untuk menentukan transfer data antara dua node. Yang kedua ada topologi ring, merupakan jalur komunikasi satu arah karena semua komputer dan node lainnya saling berhubungan seperti membentuk lingkaran. Bisa kalian lihat pada gambarnya. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, biaya instalasi cukup murah, tingkat kerumitan pemasangan rendah, transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket dalam satu arah saja, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision karena ada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Sedangkan kekurangannya, peka kesalahan jaringan, sulit untuk pengembangan jaringan, kinerja komunikasi dalam jaringan sangat bergantung pada jumlah node atau titik yang terdapat pada jaringan. Kemudian ada topologi star, yang merupakan susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node atau inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Untuk kelebihannya, pengelolaan dan pemasangan dari jaringan berbentuk bintang ini sangat mudah serta sederhana dan dari segi fungsionalitas. Kerusakan pada satu saluran hanya mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut yang rusak dan stasiun yang terpaut. Kemudian tingkat keamanan termasuk tinggi dan penambahan atau pengurangan stasiun dapat dikerjakan dengan mudah. Sedangkan untuk kekurangannya, biaya jaringan lebih mahal dari ring dan bus, sangat bergantung pada fungsi hubungan pusat, membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan dengan topologi bus yang berakibat pada agak tingginya biaya pembuatan. Kemudian ada extended star.
merupakan sebuah topologi jaringan yang sama menggunakan topologi jaringan star. Akan namun pada topologi jaringan extended star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Kelebihannya cukup praktis untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan, bahkan jika kita ingin kita sanggup menambahkan repeater. Kekurangannya memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika hub sentral mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kemudian ada topologi hierarki, ini sama kayak topologi tree, merupakan berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang dihubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang-jenjang. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Kelebihannya, topologi ini baik untuk jaringan komputer yang besar dibandingkan dengan jenis topologi komputer lainnya seperti star dan ring yang tidak cocok untuk skala seluruh jaringan. Topologi tree membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang mudah diatur. Kekurangannya menggunakan banyak kabel. Kemudian jika terjadi kesalahan pada jaringan atau komputer tingkat tinggi pusat, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Yang terakhir ada topologi mesh, yaitu suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Topologi mesh ini merupakan gabungan topologi star dan ring. Kelebihannya, topologi mesh ini jaringan terkuat karena ketika satu link dalam topologi jaringan mesh menjadi tidak stabil, tidak akan menyebabkan seluruh sistem terhenti. Kalau kekurangannya, membutuhkan lebih banyak perangkat keras jaringan, kemudian biaya instalasi dan pemeliharaan jaringan komputer mesh cukup tinggi. Nah, ini pembagian jaringan berdasarkan kabelnya. Yang pertama ada jaringan berkabel, yaitu jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai pengantar. Contohnya itu kayak telepon rumah, terus warnet itu kan juga menggunakan kabel-kabel gitu kan. Nah, kemudian ada jaringan nirkabel, merupakan jaringan tanpa kabel yang menggunakan media pengantar gelombang radio atau cahaya infrared. Ini kalau sekarang itu namanya wireless gitu ya. Jadi nggak ada kabelnya. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan casing, dibagi menjadi 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast merupakan transmisi jaringan one-to-one. Aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host dan perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Jadi hanya menghubungkan dengan satu perangkat gitu ya. Kalau multicast itu transmisi jaringan one-to-many. Dengan menggunakan transmisi jaringan multicast dimaksudkan agar dapat mengirim data dan informasi kepada banyak komputer atau sistem tujuan dengan tidak semua sebagai host. Jadi hanya beberapa saja. Kalau broadcast, transmisi jaringan one-to-all. Transmisi jaringan ini dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali penerima atau perangkat sistem tujuan. Jadi ini untuk ke semua perangkat gitu ya, semua host. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.